Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Samuel Abadi. Saya beribadah di GPI Keluarga Allah Widuran Solo. Di sini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa yang saya alami bagi saya pribadi maupun bagi keluarga. Di sini saya bercerita bahwa Tuhan itu memang berkarya secara luar biasa dan nyata di dalam kehidupan saya. Dimulai dari pribadi saya yang secara keuangan, secara materi, secara keluarga sudah baik-baik saja. Tapi seiring berjalannya waktu, ada permasalahan yang harus kami hadapi. Setelah kehidupan kami bisa dikatakan udah mapan, ternyata cobaan itu datang bahwa saya terjerat untuk melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan saya, ikut arus di dalam judi online, dan itu dari situ merubah segalanya bagi kehidupan pribadi saya maupun keluarga. Dari yang saya bisa dikatakan saya sudah bisa memiliki roda 4 sampai saya jalan kaki pun saya pernah alami itu, dan itu efek yang buruk bagi saya pribadi maupun keluarga. Anak-anak, istri tidak mau sama saya, tapi saya pengen suatu saat itu bahwa saya punya komitmen untuk saya pengen berubah. Bagaimana caranya Tuhan berubah? Tiap hari kita cekcok dengan masalah keuangan. Sebelumnya istri saya tidak tahu kalau saya itu ikut judi online, tapi lama-kelamaan ada DC ke rumah yang setiap hari nyambangi, nagih begitu secara keuangan. Tapi lama-lama istri saya tahu, dan itu membuat keributan yang besar bagi keluarga saya. Nah, di situ saya pengen bagaimana memutuskan cara itu seperti apa, sampai keluar kata-kata setelah kita cekcok kita pengen divorce begitu. Saya sebagai seorang suami itu kayak semacam tidak mampu, bahwa saya harus menghidupi keluarga, menghidupi anak istri, dan saya masih jatuh lagi di dalam hutang piutang, judi online. Dan suatu ketika di gereja kita ada camp pria sukses begitu di daerah Tangmangu. Saya pengennya tidak ikut, tapi saya dipaksa oleh istri saya. Dipaksa bahwa saya tuh pengen, istri saya tuh pengen berubah, tapi saya masih menolak waktu itu. Saya masih tidak mau komit secara pribadi di dalam hati saya. Ya wes lah, saya bilang begitu. Ya udahlah, buat apa saya bertengkar terus sama istri saya waktu itu. Saya pengen kalau ini sudah menjadi biar istri saya lebih enak dalam hatinya. Saya ingin ikut untuk ya istilahnya biar istri saya tidak ngomel terus waktu dulu. Terus ya udah saya ikut, saya masih berontak. Sesi pertama, pas malam pertama itu gimana toh Tuhan, saya tuh pengen solusi, bukan rekreasi yang saya dapatkan. Saya pandang itu rekreasi karena bukan karena kemauan saya. Saya pengennya itu solusi yang tepat, bagaimana saya bisa untuk mengubah semuanya ini menjadi kembali lagi normal gitu. Saya masih berontak, saudara. Saya masih berontak di camp pria sukses itu. Kalau benar-benar ini dari tandamu Tuhan, saya pengen Tuhan berbicara melalui 3 tanda yang saya dalam hati saya itu masih berontak. Saya pengen yang pertama itu, kan saya masih baru di lingkungan di gereja kita. Walaupun saya sudah bergereja lama, tapi saya tidak ikut terlibat secara langsung di dalam gereja kita. Saya pengen satu, nanti saya ketemu orang itu satu orang aja yang kenal sama saya. Kan saya masih baru, jadi tidak ada yang kenal sama sekali. Terus yang kedua, saya pengen nanti saya didoakan sama Bapak Pendeta yang memberkati saya pada waktu saya menikah dulu di gereja. Yaitu didoakan oleh Pak Aditya waktu dulu yang memberkati saya. Dan yang ketiga, yang paling menurut saya paling tidak mungkin itu terjadi adalah saya pengen didoakan oleh Bapak Obaja di ruang Betel sebagai harapan saya waktu dulu pas waktu menikah itu pengen didoakan Pak Obaja di ruang Betel.
Dan itu saya masih nyinyir, itu yang ketiga itu malah tidak mungkin itu terjadi. Terus seiring berjalannya waktu, sesi demi sesi kita lalui, kita kan tidak tahu jadwalnya seperti apa, yang konselornya seperti apa, pembicaranya siapa aja kita tidak tahu. Waktu itu saya masih baru di situ. Terus ada satu sesi konseling begitu, ternyata mulai tergenapi, mulai terpenuhi syarat saya. Yang pertama saya ketemu dengan teman waktu SMA yang menjadi konselor saya. Loh, ternyata kamu di sini. Tapi saya masih berontak. Ini paling cuma kebetulan, karena kan yang konselor kan bisa dibilang dari denominasi gereja yang lain ada yang diundang begitu. Ini masih kebetulan, saya bilang seperti itu. Tapi terus sesi kedua, pas waktu altar call, orang kalau ikut camp reaksi pengen didoakan, orang pengen altar call pengen maju semua. Tapi saya beda, saya masih berontak dalam diri saya itu. Saya malah pas waktu altar call pada maju pengen didoakan, saya malah delik. Saya di belakang gitu, saya tidak pengen didoakan, malah saya pengen di belakang biar nanti yang didoakan paling yang depan-depan, tidak mungkin saya didoakan. Ternyata ya saya kan tidak tahu yang mendoakan penelitian seperti apa. Ternyata yang mendoakan itu saya ditumpang tangan oleh Bapak Aditya yang waktu itu memberkati saya waktu nikah. Saya didoakan, saya tahu ini suaranya Pak Aditya, saya tahu ini saya yang diberkati oleh Pak Aditya waktu menikah di gereja waktu dulu. Terus dari situ saya mulai malam itu saya merenung satu persatu tanda sudah digenapi. Dalam hati saya itu kayak Tuhan itu berbicara, kamu kurang apa meneh? Kamu kurang apa lagi yang harus saya tunjukkan, seperti itu. Kayak berbicara seperti itu. Kan yang tiga belum. Saya bilang saya masih apa ya, bisa dikatakan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada dan nyata bekerja di dalam hidup saya. Nah, setelah saya pulang dari camp Ria Sukses itu, saya masih di dalam hati saya tuh, saya pulang nanti kita berbicara sama istri, kita mau divorce dalam hati saya. Saya pulang, bayangan saya waktu saya setelah pulang itu paling ya udah tinggal satu kita divorce. Tapi saya pulang, saya sampai rumah, saya dipeluk sama istri saya mulai dipeluk sama anak-anak saya waktu dulu yang tidak mau sama saya. Terus setelah itu kita masih ada beberapa catatan penting di dalam keluarga kami bahwa ayo kita mau berubah, ayo kita mau berubah, ayo kita mau berubah. Kita dipeluk, kita ada sesi doa bareng begitu. Dalam keluarga kami ada mesbah keluarga, di dalam keluarga kita mulai, dan saya mulai dari tanda yang dua tadi setelah setelah camp Ria Sukses tadi mengingatkan saya pengen berubah, ayo dalam diri saya pribadi. Saya mulai dipeluk kembali sama istri sama anak, saya mulai komitmen, saya mulai ikut Pondok Daud di gereja sampai subuh gitu, kita kasih untuk di dalam pribadi kami, keluarga kami, kasih makanan rohani bagi keluarga kami. Itu yang saya pengen buat di dalam hidup saya, pengen berubah, saya pengen memutuskan mata rantai itu, baik hutang piutang, judi online dan semuanya. Saya pengen di keluarga saya dipulihkan. Nah, setelah berlanjut dari sesi, setelah kami pulang, setelah kami memiliki komitmen kembali, saya diminta di gereja itu untuk datang kembali. Kita ada acara pernikahan rekomitmen di gereja. Saya tidak tahu itu acaranya itu ternyata masih nyambung dengan camp Ria Sukses tadi. Saya masuk ke gereja, saya datang, istri saya di ruang yang lain, saya langsung di battle begitu. Jadi ternyata dipisah dulu. Ternyata biar saya tidak tahu acaranya seperti apa. Ternyata dari situ saya baru ngeh, Tuhan, ini kan tandamu 3 kali.
Yang ketiga ini Tuhan, Pak Ubasa turun memberkati kami. Dan itu terjadi. Saya diberkati, saya didoakan oleh Pak Ubasa di ruang bed. Dan itu luar biasa. Saya tangkap itu benar-benar ini tandamu Tuhan, bahwa pemulihan itu memang terjadi. Pemulihan terjadi karena niat kita, komitmen kita, maka tandanya Tuhan itu secara luar biasa pasti akan kita alami. Dari situ kita sudah mulai komitmen. Saya sudah menerima tanda dari itu. Dan Tuhan itu bekerja tidak setengah-setengah. Setelah selesai begitu, saya tangkap ini benar-benar tandamu Tuhan. Saya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang imam dalam keluarga saya harus berjuang. Bagaimana saya bisa keluar dari berbagai macam masalah yang saya hadapi sekarang. Apakah itu setelah sesi itu selesai, permasalahan selesai? Belum, saudara. Saya kembali untuk komitmen kembali bahwa terjadi pemulihan tidak seperti secepat apa yang kita harapkan selesai pemulihan terjadi. Tapi di sini saya mau katakan bahwa semuanya itu ada proses. Kita harus bertahan untuk kita diproses biar dapat progresnya Tuhan itu luar biasa. Dari situ pemulihan dari saya dulu sudah settle begitu dikatakan, dari roda 4 saya terjebak dengan judi, saya sampai jalan kaki, saya kemana-mana jalan kaki, kerja jalan kaki, naik bis yang waktu dulu masih gratis di bis Trans itu kan masih gratis, jadi saya masih dibantu sama Tuhan seperti itu. Dan komitmen itu mulai dari situ saya sekarang sudah mulai dipulihkan. Saya dulu dari jobless, saya memutuskan itu, saya tidak punya handphone 1,5 tahun, saya tidak berhubungan dalam tanda kutip dengan dunia luar yang ada di kontak-kontak handphone saya yang dulu. Saya putuskan itu, saya 1,5 tahun saya tidak bawa handphone. Handphone itu yang bisa dikatakan handphone negatif saya jual. Udah buat komitmen saya untuk saya mau masuk kembali dalam perkenanan Tuhan. Saya tidak mau hidup saya bisa dikatakan terjerat lagi. Saya tidak mau. Terus komitmen kembali, saya sama istri, saya bangun mesbah keluarga, mesbah doa, saya ikut di Pondok Daud. Begitu, terus kita mulai dari pemulihan baik dari sisi finansial kita. Saya dulu jobless, saya dulu ngapain tidak diterima. Ternyata ada orang yang kontak sama istri saya, mau tidak kerja sama saya. Mulai dari situ saya pemulihan. Kita komitmen kembali sama keluarga, kita komitmen kembali sama Tuhan. Dulu saya tidak pernah ikut pelayanan di gereja, saya tidak mau. Tapi setelah mulai dari tanda itu, mulai Tuhan tunjukkan itu, saya harus membayar cinta kasih Tuhan itu dengan pelayanan saya sekarang. Saat ini saya sudah ikut jadi KKS di bawah Bu Esther Angga gitu, yang selalu membimbing kami untuk kami selalu bisa diberikan makanan rohani yang luar biasa, dibimbing, disertai untuk kami bisa komitmen kembali membangun rumah tangga, membangun apa yang menjadi jati diri saya pribadi sebagai seorang imam, sebagai kepala rumah tangga. Kalau saya bisa, Bapak Ibu, semuanya pasti bisa, tinggal komitmen kita, pribadi kita. Sekarang posisi kami, pekerjaan sudah ada, keuangan sudah dipulihkan. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu secara luar biasa bekerja di dalam hidup keluarga kami. Bahwa apa yang
kita pikirkan itu terkadang itu kok berat. Berat tapi karena kita tidak mau melangkah. Berat kalau kita tidak memutuskan mata rantai itu. Berat kalau kita tidak mau komitmen kembali. Komitmen yang terbaik sama Tuhan. Saya mulai dari situ, saya mulai ikut terjun dalam ikut jadi KKS sekarang. Terus saya sudah, kalau ada anggota Komsel begitu yang sharing begitu, saya bisa kasih, ini loh, ternyata saya dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu Tuhan itu merajut semuanya itu indah. Saya tidak akan bisa bersaksi, saya tidak akan bisa mengasih solusi begitu kalau saya tidak mengalami sendiri. Kalau saya tidak mengalami sendiri itu kayak kita mau merangkai apa, kita mau berbicara seperti apa. Tapi karena saya mengalami dan itu terjadi di dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga, saya dipulihkan. Saya dipulihkan sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya bisa dipulihkan sama Tuhan dari yang saya benar-benar terjerat, benar-benar saya terpuruk. Tapi sekarang saya sudah dipulihkan sama Tuhan luar biasa. Komitmen saya tetap di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata dan ada, ajaibnya luar biasa, dan mujizat luar biasa dari Tuhan. Mari saya ajak untuk bapak-bapak terutama yang sedang dilanda masalah seperti yang saya alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Komitmen sama Tuhan, ikut sama Tuhan itu luar biasa indahnya. Mari kembali saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya yang sudah dipulihkan, saya bisa. Saya mengajak tetap komitmen sama Tuhan. Komitmen dengan cara apa? Ikut ibadah, ikut Pondok Daud, Miracle Night Service. Semuanya itu apa yang kita ikut itu pasti indah pada waktunya nanti. Tuhan sedang merajut kita, sedang merajut saya. Tapi kembali, semuanya komitmen sama Tuhan, tetap komitmen ibadah sama Tuhan secara luar biasa. Demikian kesaksian kami, semoga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.